Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saya Niluh Puspa. Saudara, Israel menyerang Rafah yang jadi lokasi lebih dari 1 juta pengungsi Palestina. Indonesia melalui Kemlu mengecam tindakan Israel, sementara Amerika Serikat menangguhkan sementara pengiriman senjata termasuk bom ke Israel. Kebrutalan serangan militer Israel terus berlanjut. Awal pekan, Israel membombardir wilayah Rafah yang merupakan lokasi lebih dari 1 juta pengungsi Palestina. Pasukan Israel menyerang kota Rafah, darat maupun udara. Koridor perbatasan antara Rafah dan Mesir pun ikut dihancurkan. من رفح ما كنتش هطلع انا خايف على اولادي الصغار انا عشت قد ما عشت مش مشكله لو متت في 60 سكن بس ابني الصغير هذا ايش ذنبه. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri mengecam serangan militer Israel ke kota Rafah. Seruan Indonesia disampaikan Kemlu melalui akun media sosial X yang menyebut Indonesia mengecam keras serangan militer Israel atas kota Rafah di Gaza serta penguasaan atas perbatasan Rafah di sisi Palestina. Serangan Israel ke Rafah membuat Amerika Serikat menangguhkan pengiriman senjata ke Israel. Menteri Pertahanan Lloyd Austin menyebut, sejak awal Amerika Serikat sudah jelas menyatakan Israel tidak boleh melancarkan serangan besar ke Rafah tanpa memperhitungkan dan melindungi warga sipil di wilayah pertempuran. Again, I think we haven't made any decisions. We did pause as we reevaluated some of the security assistance that we're providing. Be clear, Senator, as you know, from the very beginning that Israel shouldn't launch a major attack in Rafah without accounting for and protecting the civilians that are in that battle space. Banyak warga Gaza bergantung pada penyeberangan perbatasan Rafah untuk bertahan hidup. Jarak Gaza dan Rafah yakni 38 km, sedangkan jarak Rafah ke perbatasan di Mesir hanya 2 km. Rafah menjadi tempat aman berlindung bagi warga Palestina saat konflik antara Israel dan Hamas meletus. Rafah menjadi gerbang menuju Mesir tanpa harus melewati pos Israel. Selain itu, Rafah juga menjadi pintu gerbang bantuan kemanusiaan yang masuk ke wilayah Gaza. Sejak konflik Israel dan Hamas meletus Oktober tahun lalu, jumlah warga Palestina yang meninggal mencapai 34.904 jiwa dan 78.514 jiwa luka-luka. Badan Amal Internasional Urusan Perempuan menyebut 70% korban adalah perempuan dan anak-anak. Tim Liputan, Kompas TV. Serangan Israel di Rafah kian brutal, saudara. Puluhan anak dan juga perempuan tewas dalam serangan awal pada pekan lalu. Bagaimana sikap Indonesia dan juga tentu dorongannya ke PBB atas tindakan Israel ke Rafah ini kita bahas bersama dengan pakar hukum internasional Prof. Hikmahanto Juwana. Prof, selamat malam, sehat selalu. Selamat malam, terima kasih Puspa. Ya, Prof, kalau kita lihat serangan yang dilakukan Israel ini kan semakin brutal ya. Ini lokasi pengungsian yang besar begitu di Rafah, diserang sekarang. Apa sih yang sebenarnya Anda lihat jadi target utamanya Israel nih? Kenapa semakin brutal begini? Lagi-lagi 3 hal yang diinginkan oleh Israel. Pertama adalah pembebasan terhadap sandera. Karena Israel percaya bahwa sandera yang dipegang oleh Hamas, warga Israel, itu mungkin saja dibawa ke Rafah. Yang kedua adalah Israel menghendaki agar anasir-anasir Hamas di Gaza yang mungkin sekarang juga mencari perlindungan di Rafah, di pemukiman penduduk dan lain sebagainya, itu bisa dihilangkan. Karena menurut Israel ada 1 batalion Hamas yang ada di Rafah. Dan yang ketiga adalah ingin menguasai Gaza, termasuk juga Rafah. Sehingga kalau dikuasai oleh Israel, maka dari Gaza tidak lagi harapannya akan ada serangan-serangan ke Israel. Jadi 3 hal itulah yang menjadi keinginan dari Israel. Kemarin memang akan ada kesepakatan gencatan senjata, namun Perdana Menteri Netanyahu mungkin berpikir bahwa kita sebentar lagi akan menang, kita sebentar lagi akan menguasai Gaza, kita sebentar lagi akan bisa membebaskan sandera. Sehingga beliau mengatakan bahwa ada ataupun tidak adanya kesepakatan gencatan senjata, beliau akan terus menyerang
Oke. begitu. Oke, Hamas kan juga sebenarnya sudah setuju dengan gencatan senjata itu. Israel masih tetap ngotot begitu, Prof. Betul, yang seperti tadi saya katakan, mereka dalam situasi yang mengatakan bahwa sebentar lagi kita akan menang perang, sebentar Oke, lagi kita akan bisa menguasai. Jadi selalu dikatakan sebentar lagi, oke, walaupun ini akan sulit karena serangan udara sudah dilakukan. Sekarang ini Israel sedang siap-siap melakukan serangan darat dan hmm, serangan darat ini yang akan banyak memakan korban karena tentara-tentara Israel bukannya tidak mungkin akan dihadapi oleh eh, pejuang-pejuang Hamas termasuk juga masyarakat di Rafah nantinya. oke. Prof, ini kan kita tahu Joe Biden, Presiden Amerika Serikat mengambil satu tindakan dengan tidak mengirimkan lagi senjata ke Israel atas serangan yang dilakukan ke Rafah ini, begitu. Anda melihat ini adalah upaya serius dari kecaman serius begitu dari Amerika Serikat atau hanya lip service saja karena toh selama ini Amerika jadi sekutu atau teman baiknya Israel ini? Menurut saya ini upaya serius. Memang kita tahu bahwa pemerintah Amerika Serikat yang dihadapi oleh Joe Biden, dia menghadapi sebuah dilema. Di satu sisi tentu dia ingin agar Israel tidak melakukan serangan ke Rafah karena itu akan lebih banyak menyasar kepada penduduk sipil. Dan kita tahu sampai hari ini tadi sudah disampaikan hampir dari 34.000 orang yang meninggal akibat serangan yang dilakukan oleh Israel. Tapi di sisi lain Joe Biden mendapat tekanan dari lobi-lobi Yahudi. Mereka-mereka warga negara Amerika Serikat keturunan Yahudi yang memegang ekonomi Amerika Serikat. Nah, inilah dilema yang dihadapi oleh pemerintahan Joe Biden, sehingga yang bisa beliau lakukan adalah mengatakan bahwa Amerika Serikat tidak akan lagi memberikan bantuan-bantuan senjata kepada Israel kalau Oke. Israel tetap melakukan serangan ke Rafah. Dan itu kira-kira bisa membuat Israel gentar ini? Belum tentu juga. Kalau menurut saya Israel tidak akan gentar. Jadi saya beberapa kesempatan sampaikan bahwa yang akan membuat Israel gentar itu apabila Dewan Keamanan PBB kemarin sudah membuat resolusi terkait dengan gencatan senjata, tetapi sekarang perlu ada resolusi Dewan Keamanan yang membentuk koalisi untuk dibentuknya pasukan multinasional. Pasukan multinasional ini yang akan menghadapi serangan yang dilakukan oleh Israel. Karena pada waktu Irak beberapa puluh tahun yang lalu menyerang Kuwait gitu ya, melakukan invasi, Amerika Serikat membentuk yang namanya Multinational Forces yang dimandatkan oleh Dewan Keamanan PBB, Amerika Serikat sebagai pemimpin. Nah, disitulah kemudian Irak bisa dipukul mundur. Nah, ini yang harus dilakukan. Tapi saya terus terang tidak yakin bahwa apa yang saya sampaikan ini akan diterima oleh Oke. Amerika Serikat karena Amerika Serikat akan mendapat tekanan dari lobi Yahudi. Oke, ya, ini kan sebenarnya banyak yang mengecam, negara-negara mengecam apa yang dilakukan oleh Israel, termasuk Indonesia juga mengecam. Kira-kira apa hal yang bisa dilakukan, dorongan seperti apa yang bisa dilakukan Indonesia untuk mendorong ini PBB mengambil langkah tegas ini, seperti yang mungkin Anda sebutkan tadi begitu, itu sebagai satu upaya untuk mencegah ini. Ya, jadi kalau misalnya Indonesia sudah melakukan kecaman, bahkan pemerintah juga sudah mendorong agar Perserikatan Bangsa-Bangsa melakukan tindakan, melakukan sidang darurat dan membahas masalah ini. Tapi saya yakin Amerika Serikat dengan hak vetonya, dia akan memveto apapun resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB. Jadi sekarang posisi Indonesia, kalau boleh saya mengusulkan adalah pemerintah bekerja sama dengan negara-negara lain untuk membentuk apa yang saya sebut sebagai coalition of humanity. Jadi koalisi kemanusiaan, koalisi yang kita akan menghadapi serangan dari Israel. Dan di sini kita harus berinisiatif untuk mengundang Rusia, Cina, dan lain sebagainya di luar. China juga kemarin sudah mengambil langkah ya, Prof, bersama Betul Indonesia. sekali. Ya, ini kita harus kerjasamakan antar negara untuk memastikan bahwa pada saat Amerika Serikat tidak berkutik terhadap apa yang dilakukan oleh Israel karena lobi Yahudi, harus ada penyeimbang, harus ada kekuatan yang bisa membuat Israel gentar. Kita tentu tidak menghendaki bahwa koalisi ini akan melakukan serangan ke Israel, tetapi paling tidak
koalisi ini akan membuat gentar Israel dan akan kemudian Israel menghentikan serangan. Meskipun yang paling efektif untuk bisa menyelesaikan ini semua adalah rakyat Israel menurunkan Perdana Menteri Netanyahu dari kursi kepemimpinannya. Oke. Jadi ini masalah adalah masalah Netanyahu yang ada di pemerintahan Israel yang melakukan serangan. Oke, Harapan tapi itu mungkin nggak, Prof? Kalau kita melihat pergolakan yang terjadi di Israel soal perang ini? Ya, mungkin saja, karena masyarakat di Israel sekarang sudah mulai bertambah mereka yang menentang apa yang dilakukan oleh Perdana Menteri Netanyahu. Mereka mengatakan bahwa ini akan membahayakan Sandra, ini akan membahayakan warga Israel di seluruh dunia karena bukannya tidak mungkin mereka akan mendapat ancaman, mereka akan mendapat serangan ketika mereka ada di berbagai negara dan kemudian ada masyarakat yang melampiaskan kemarahan kepada Israel tapi ditujukan kepada mereka. Bahkan juga bukannya tidak mungkin mereka-mereka yang katakanlah kerabat dari Hamas ataupun mereka-mereka yang jadi korban itu ketika mereka bisa dewasa punya senjata, mereka akan terus menyerang Israel. Jadi menurut kelompok masyarakat ini, mereka menganggap bahwa apa yang dilakukan Netanyahu ini suatu kesalahan yang besar dan ini juga sudah disuarakan oleh oposisi di Israel. Dan yang kita harapkan adalah dunia terus membuat demo dan lain sebagainya, bahkan memviralkan kejadian-kejadian yang ada di Gaza agar rakyat Israel bisa paham. Karena selama ini informasi yang masuk ke rakyat Israel adalah versi versi dari pemerintah Israel. Baik. Nah, yang kita tidak heran bahwa Al Jazeera perangkatnya di sana dan sebagainya sekarang sudah diminta untuk keluar dari Gaza. Oke, baik, Prof. Hikmahanto Juwana, terima kasih atas pandangan Anda di Sapa Indonesia. Malam sehat selalu, Prof. Baik, terima kasih. Selamat malam.